Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Warisi. Boleh duduk Pak? Silakan Pak. Alhamdulillah. Dari rumah Pak? Ya Pak, habis pulang sholat Jumat Pak. Mohon izin Pak, mohon maaf mengganggu istirahat siangnya nih. Jadi dengan kedatangan saya di siang hari ini, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Pak. Jadi saya mau melakukan wawancara Pak. Wawancara yang berkaitan dengan Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak yang mudah-mudahan Bapak bisa menjawabnya. Ya mudah-mudahan, karena Bapak ini kan sebagai kepala sekolah, saya juga perlu banyak belajar kepada Bapak. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing. Ini kita sambil mohon izin Pak ya, sambil take video dalam rangka tugas kami Pak CGP Angkatan 9. Ya mudah-mudahan, terima kasih banyak juga Pak selama ini sampai detik ini juga Bapak memberikan dukungan kepada saya, khususnya guru di Sekolah SMK Negeri 1 Mempawah Timur, mengikuti kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan bisa sampai selesai sampai bulan April. Amin. Saya bersyukur. Langsung kita mulai saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Warisi dari SMK Negeri 1 Mempawah Timur, CGP Angkatan 9 Kabupaten Mempawah. Nah, pada siang hari yang berbahagia ini saya bersama kepala sekolah saya. Mohon izin Pak, kenalan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Warisi. Pada kesempatan ini saya Sony Ibrahudin, Kepala SMK Negeri 1 Mempawah Timur, berterima kasih dan bersyukur pada siang hari ini salah satu guru penggerak kita sudah mulai tahap yang cukup baik, dan kami dari SMK tentu mensupport sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang bersifat penguatan, peningkatan mutu, kualifikasi, dan sebagainya. Hari ini kami juga berharap nanti melalui wawancara dan tahapan-tahapan berikutnya, kita berharap Pak Warisi bisa mentransformasikan ya ilmu, pengalaman kepada teman-teman kita di sekolah dan juga di tempat-tempat yang lain tentunya. Amin. Mungkin itu dulu Pak. Ya Pak, siap Pak. Ya mungkin kita langsung masuk ke materi Pak ya. Mohon izin Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran melalui nilai-nilai kebajikan Pak. Nah di sini ada dua konsep Pak. Ada yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Di sini berdasarkan pembelajaran kami melalui LMS di modul 3.1, dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Kan kalau bujukan moral itu berkaitan dengan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan benar atau salah. Mungkin kita langsung saja Pak ya. Nah, jadi di sini yang pertama yang saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Ya, makasih Pak Warisi ya. Jadi ini pertanyaan yang memang secara prinsip umum dan itu bisa muncul setiap hari ya. Karena problematika di sekolah itu memang muncul dengan paradigma yang sangat kompleks ya. Nah, ketika kita ada masalah ya, tentu kami sebagai kepala sekolah harus mengidentifikasi. Pertama, kita harus melihat dulu dari titik terbawah. Bagaimana problematika itu, kita mendengar dari gurunya, dari BP, kemudian dari siswaan. Dan juga lebih outdoor lagi, lebih bagus lagi adalah ketika juga kita cross check terhadap siswa atau objek yang memang munculnya masalah. Sehingga ketika kita menetapkan sebuah judgement, keputusan, itu sudah komprehensif. Ya, artinya sudah mendengar dari berbagai macam pendapat, dari berbagai macam sisi ya. Bukan hanya dari sisi aturan tetapi dari sisi moralitas ya, dari sisi kondisi realitas di lapangan dan sebagainya. Jadi identifikasi kita adalah melibatkan seluruh komponen yang bertanggung jawab ya di dalam sistem itu, termasuk di dalamnya adalah wakil siswaan, ketua jurusan ya, wali kelas, kemudian BPBK dan guru yang bersangkutan. Jadi itu Pak Warisi. Berarti sangat pas Pak ya jawaban Bapak. Alhamdulillah bisa juga saya banyak belajar dengan Bapak terkait kasus-kasus identifikasi dilema etik dan bujukan moral itu kan melalui
identifikasi, cross check, dan kita juga melihat dari objek sebagai siswa Pak ya, moralitasnya dan kolaborasi yang paling penting. Betul. Iya, kolaborasi antara waka, kajur, guru, dan juga kepala sekolah sebagai sivitas akademik. Iya, jadi garis pertimbangan kita, garis pengambilan keputusan kita adalah satu, mengacu kepada aturan yang berlaku. Yang kedua, bahwa kepala sekolah, siswaan, kajur dan sebagainya juga memiliki pertimbangan-pertimbangan logis ya terhadap permasalahan. Nah, dari situlah kita bisa mengambil sisi terbaik dalam mengambil keputusan. Ya Pak, yang kedua ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi itu juga lazim ya kita hadapi, di mana misalnya ada dua kelompok ya atau dua objek yang memang sama-sama punya kepentingan, tetapi juga memiliki perbedaan visi. Nah, biasanya pertama kita melakukan pendekatan personal approach, sejauh mana dia bisa menerima pendapat orang lain atau dia mentolerir ya pendapat orang lain, atau mungkin dia bisa mengalah untuk hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama ya, sehingga kita bisa menimbang di antara dua yang berkepentingan itu kira-kira mana yang mereka bisa memahami bahwa ini harus mengambil keputusan atau bisa dalam tanda petik ya dikalahkan ataupun mengalah ya untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, disitulah memang seni melakukan personal approach terhadap problematika di sekolah, mengingat bahwa semuanya memiliki niat yang baik, tetapi kadang-kadang niat baik itu jalannya berbeda. Nah, kita sebagai kepala sekolah memang harus melihat dari dua sisi A, sisi B. Kita melihat sejauh mana mereka toleransinya terhadap keputusan yang diambil, sekaligus konsekuensi terhadap keputusan yang mungkin berbeda dari apa yang menjadi keinginannya. Nah, kira-kira itu. Ya Pak, bisa saya tangkap Pak, tadi ada personal approach, ada juga dua sisi yang saling bertentangan. Yang penting intinya demi kepentingan, itu demi kepentingan bersama hasilnya Pak ya, istilahnya harus mendulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Betul, iya. Walaupun itu sama-sama penting, tetapi mana yang lebih prioritas? Musyawarah Pak ya. Ya, musyawarah. Yang kedua, kadang-kadang kita juga harus melihat sisi katakanlah subjektivitas dari yang bersangkutan. Ada orang yang mungkin dia selalu ngotot harus selalu benar, ya. Atau sebaliknya orang yang punya pendirian yang kokoh, tidak mau digoyahkan oleh pendapat. Nah, disitulah seni ya, Pak, pendekatan personal ya terhadap problem yang sedang kita ambil. Dan itu memerlukan waktu yang cukup ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya Pak. Selanjutnya terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Ya, langkah terhadap pengambilan keputusan itu ya. Jadi yang pertama, kita memang Pak Warisi ya, setiap hari, kadang-kadang dalam setiap hari itu selalu muncul ada masalah. Pertama, memang saya selalu menyandarkan ya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita selalu bersandarkan kepada doa ya, bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk kebaikan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengidentifikasi secara jelas ya, artinya tidak subjektif lah. Ketika masalah itu muncul, kita tanya dulu kira-kira sistem mana yang berkaitan langsung. Misalnya contoh, ada kasus anak bermasalah di Prakrin gitu ya. Tentu yang kita tanya adalah satu, Pokja Prakrin, kemudian naik ke atas ya, wakil kepala siswaan, kemudian yang ke bawah itu ketua jurusannya, wali kelasnya dan sebagainya. Ya, sehingga ketika kita memutuskan itu sudah komprehensif. Jadi mereka pun berkolaborasi secara intens terhadap masalah. Bahwa setiap masalah itu menjadi kepentingan bersama dan menjadi kewajiban bersama untuk memutuskan. Ya, sehingga kami sebagai kepala sekolah tidak pernah atau tidak bisa mengambil keputusan sendiri secara otoriter. Ini loh kewenangan hak kepala sekolah, itu tidak bisa. Ya, kita mendengar, ya, melihat, kemudian mengamati, mencermati, mengidentifikasi problematika yang muncul, plus apa pendapat dari masing-masing unit atau sistem ini. Sehingga itu bisa kita ambil langkah yang terbaik. Tentu
pengambilan keputusan itu tentu dengan ya bersandar kepada doa, ya, pada kekuatan doa, bahwa apa yang kita putuskan itulah yang terbaik, dan resiko apapun yang muncul dari keputusan itu kita siap menjalaninya. Insya Allah Pak ya. Intinya selain kita berikhtiar, ada jalan tawakal dengan doa Pak ya. Ya, melalui berbagai pertimbangan Pak ya. Betul, bersandar kepada kekuatan Allah sebagai pemilik tunggal keputusan terbaik. Ya, benar, Pak. Sehingga ketika kita sudah memutuskan, bahkan ya, karena kita sering begini Pak Parisi, berhadapan dengan masalah hukum, ya. Ada orang tua yang kecewa kemudian menuntut dan sebagainya, melaporkan kepada pihak yang dan sebagainya, itu kita selalu siap. Ketika kita memutuskan bahwa itu yang terbaik, maka resiko apapun kita harus siap menghadapinya. Ya. Tapi tentu dengan katakanlah semua sistem terlibat, kolaborasi, dan semua berpikir untuk kebaikan bersama. Insya Allah aman. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Diulangi lagi. Hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Ya, saya rasa kalau dalam setiap putusan kita memandang bahwa setiap unit itu penting, ya. Artinya bahwa kita memberikan satu proses penyadaran bahwa ini adalah masalah kita bersama. Sehingga unit terkecil apapun, ya, itu kita anggap penting dalam mendengar sebelum kita memutuskan. Nah, unit kecil, jadi kita tidak membedakan wakil siswaan jauh lebih penting dari kajur-kajur, lebih penting dari guru-guru, tidak ya. Semua unit terkecil itu adalah sebuah sistem dari sebuah subsistem yang semuanya berperan penting dan sama. Kalau saya memberikan satu gambaran itu, antara kepala sekolah, wakil dan sebagainya, sampai kepada pencuci piring, satpam, itu sama pentingnya dalam rantai pendidikan, ya. Sehingga ketika kita mendengar kemudian memutuskan, itu juga melihat bagaimana mereka juga memutuskan dari sudut pandang mereka. Sehingga saya lebih cenderung kita sangat menghargai mereka, ya, dalam berpendapat, dalam memutuskan, sehingga itu cukup efektif, ya, cukup efektif untuk memberikan sebuah decision, keputusan bersama atas dasar kepentingan bersama. Jadi kita tidak menganggap wakil lebih penting dari guru atau kajur tidak, ya. Semuanya penting, semuanya memiliki peran yang strategis, dan itu adalah salah satu efektivitas dalam pengambilan keputusan kita. Berarti istilahnya nggak ada strata lah Pak ya? Iya, dalam ya memang selama ini saya sekitar 5 tahun di sekolah itu, alhamdulillah teman-teman juga nggak membedakan gitu loh Pak. Wah kamu ini PNS, honorer dan sebagainya, ini enggak Pak. Alhamdulillah kawan-kawan tuh enggak ada ngeblok-ngeblok. Itu yang beda saya yang semua di sekolah lain tuh Pak. Itu yang kita jaga Pak. Jadi artinya mereka pun juga sama. Iya, stratanya sama. Stratanya sama, tugasnya sama, fungsinya. Artinya begini, tidak lantas kemudian kepala sekolah pahalanya lebih besar, kemudian lebih besar, tidak. Dalam setiap sistem itu, ya, saya berikan gambaran, semuanya saling berpengaruh. Satu saja subsistem tidak berjalan, maka mandek gitu. Ya, dan itu bisa terjadi pada guru, salah satu guru, atau bahkan mungkin office boy, office girl, itu juga sama pentingnya. Nah, jadi kita pun menjaga konsistensi, kita semuanya bersama, sama-sama punya kepentingan, sama-sama fungsi yang sama, sehingga ya kita eliminirlah kasta-kasta ataupun jabatan dan sebagainya, semuanya sama. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Dilema etika ya. Ya, jadi pertama kadang-kadang kita masalah-masalah yang muncul itu di luar daripada kewenangan kita. Tadi dua sistem, apa yang satu tuh antara dilema etika dengan satu lagi apa? Bujukan moral. Betul. Yang ini tantangannya Pak. Tantangannya. Jadi yang pertama kadang-kadang Pak, sebuah keputusan itu tidak misalnya berada pada wilayah di atas kita, ya, apakah itu kepala dinas, ya, apakah itu BKD, ya, yang justru kadang-kadang menjadi tidak efektif. Contoh misalnya terhadap kasus
pelanggaran guru. Iya, benar, Pak. Misalnya guru yang tidak masuk sekian bulan. Gitu. Iya, Pak. Itu kalau misalnya kepala sekolah punya kewenangan untuk memutuskan gaji ataupun mencat, itu jauh lebih efektif. Ya, tapi benar, itu tidak bisa tantangan berjalan ya ketika keputusan bukan berada di tangan kepala sekolah. Kita harus berkoordinasi dengan dinas selama 3 kali, nanti dinas manggil 3 kali, dinas berkoordinasi dengan BKD. Begitu panjangnya rentang kendali pembinaan siswaan, sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika kita memutuskan memberikan surat teguran itu menjadi tidak efektif karena keputusan bukan di tangan kita, itu tantangan kita. Iya, Pak. Yang kedua, kadang-kadang muncul juga kita ataupun kawan-kawan juga salah mendeteksi. Ya, artinya dia tidak jeli melihat problematika real di lapangan. Itu yang bisa menyebabkan salah kita memutuskan. Misalnya subjektivitas. Oh, ini saya tidak mau memutuskan ini karena itu adalah misalnya saudara keponakan kita atau mungkin itu adalah kawan baik kita. Itu menjadi barrier, menjadi penghalang objektivitas terhadap pengambilan keputusan. Oh, karena ini kawan kita, lantas kemudian kita bela walaupun dia salah. Itu juga tantangan kita. Bagaimana supaya kita lebih objektif ya dalam setiap pengambilan keputusan. Saya rasa mungkin 2 itu bisa menjadi salah satu contoh. Bisa kami pahami, Pak. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat secara spontan atau memiliki waktu untuk menyelesaikannya, baik bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Jadi gini, kadang-kadang problem itu bervariasi. Ada problem yang mungkin bisa diputuskan di jajaran tingkat wali kelas saja, selesai. Ya, atau kemudian perlu lagi pembinaan yang sifatnya lebih tinggi lagi di siswaan, atau justru kepala sekolah yang memutuskan. Nah, sejauh ini kalau yang dikatakan jadwal secara tentatif, itu kita selalu memprioritaskan bagaimana masalah-masalah yang ada di sekolah itu kita selesaikan. Tetapi kalau jadwal sifatnya terjadwal secara itu mungkin tidak karena kasus itu muncul sewaktu-waktu, ya, tidak diprediksi, ya. Kadang-kadang juga dalam satu hari bisa 2-3 masalah dan sebagainya. Ya, jadi jadwal secara tentatif. Yang kedua, kita seperti yang sering saya sampaikan, bagaimana setiap unit itu memiliki tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalahnya di unit terkecil. Ya, kalau misalnya bisa selesaikan guru, mungkin selesailah tingkat guru. Kita sebagai kepala sekolah, oh ternyata ada guru yang mau seperti ini, selesai. Hari itu selesai. Tetapi ada juga problem ataupun masalah yang harus secara simultan terus berkoordinasi, baik dengan siswanya, dengan orang tua, bahkan mungkin dengan masyarakat, ya, dengan pihak yang berwajib. Misalnya itu kita ada jadwal-jadwal yang memang kita sepakati ya untuk bisa menyelesaikan masalah secara komprehensif. Nah, kayak gitu. Berarti spontanitas, Pak, ya, tidak harus seminggu sekali atau berapa hari sekali. Memang betul kata Bapak tadi, tergantung unit-unit terkecil. Kalau memang misalnya bisa diselesaikan oleh unit tersebut, tidak harus dinaikkan ke tindak lanjut yang lebih tinggi, gitu, Pak. Iya. Itu maksud saya seperti itu. Mengerti. Ada jenjang, pertama ada rentang kendali, yang kedua ada job description-nya, ya, dan yang ketiga ada kolaborasi antar lembaga. Ya, Pak. Oke, selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah kasus dilema etik atau bujukan moral tadi? Iya. Saya bersyukur Pak Warisi, di sekolah kita alhamdulillah ya, kepedulian teman-teman terhadap masalah-masalah yang muncul ya, walaupun tidak secara keseluruhan itu sudah banyak ya. Jadi sangat membantu kita. Sebagai contoh misalnya masalah kasus-kasus siswaan itu cukup bisa diselesaikan di siswaan. Masalah asrama cukup bisa diselesaikan di asrama. Masalah jurusan bisa. Jadi yang bisa kita lihat dari teman-teman itu adalah mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab ya untuk menyelesaikan di masing-masing unit kerjanya. Adapun ya ternyata masalah itu tidak bisa diselesaikan di unitnya, mereka juga punya kesadaran untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah itu. Sehingga memang yang dibutuhkan di sini adalah
trust ya, rasa percaya diri dan care ya terhadap anak-anak kita yang sudah dititipkan masyarakat kepada kita. Ya, jadi masyarakat orang tua sudah menitipkan kepada kita, maka kita sebagai bagian dari lembaga pendidikan diberi amanah itu harus terus bertanggung jawab, dan itu yang selalu kita tumbuhkan kepada teman-teman ya, di waka, di kajur, di guru, di wali kelas dan sebagainya, agar mereka punya rasa tanggung jawab dan rasa kepedulian yang tinggi dalam problematika yang muncul di setiap anak. Anak-anak ini kan pastilah setiap hari itu mereka muncul ada masalah, dan itulah tugas kita untuk membantu menyelesaikan mereka di tingkat ya, unit yang terkecil sekalipun. Ya Pak, bisa saya pahami Pak. Iya. Berarti pada intinya terkait faktor-faktor tersebut ya tergantung dari teamwork Pak ya, kerja Iya, tim, betul, bahkan dari unit terkecil sampai unit terbesar Pak ya. Ada rasa tanggung jawab, betul. yang paling penting Pak ya. Dan itu alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai terhubung begitu Pak ya. Konektivitas antar lembaga, koordinasi kadang-kadang tanpa harus saya suruh. Nah, itu. Oh, tahu-tahu mereka sudah ada koordinasi, oh tahu-tahu mereka itu sudah berjalan. Nah, sistem yang baik adalah sistem yang siapapun kepala di situ, siapapun pimpinan di situ, siapapun leader di situ, itu sudah berjalan. Sehingga tanpa harus dipengaruhi oleh personifikasi masing-masing pimpinan. Itu yang kita dorong kita ke arah sana, Pak. Ya, Pak. Ini yang terakhir nih Pak. Siap. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Mana tahu nanti mungkin bisa jadi pelajaran buat kami, khususnya saya sebagai guru di sekolah Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya nanti rekaman video ini juga bisa menjadi inspirasi buat masyarakat luas nanti Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti saya posting juga di YouTube dan saya share juga ke grup-grup yang lain. Siap. Jadi gini, ada satu pelajaran yang berharga sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah bahwa kepala sekolah itu adalah sebuah amanah dan ujian. Amanah itu adalah bagaimana kita harus bisa menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Ya, pertanggungjawaban kita bukan hanya kepada pemerintah, ya, tapi pertanggungjawaban kita kepada yang di atas sana. Ya. Ini adalah masalah kewajiban, hak, ya, dan hukuman. Nah, itu satu. Artinya bahwa tugas kepala sekolah itu adalah sebuah amanah. Yang kedua, kita memiliki tanggung jawab yang wajib harus kita tunaikan, bahwa tugas terberat dari seorang guru adalah dia harus bisa menjadi inspirasi bagi anak. Sering saya sampaikan ya kepada teman-teman, mungkin metodologi kurikulum itu bagus, tetapi yang paling bagus adalah kehadiran guru di kelas. Kehadiran guru di kelas itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi adalah ruh guru ketika berada di kelas itu bisa menginspirasi, bisa menjadi panutan orang tua, bisa menjadi panutan anak-anak, bisa menjadi teman bagi siswa kita, ya. Itu ada tugas yang paling, karena pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk bisa mengangkat derajat, harkat, dan martabat baik secara pribadi, keluarga, maupun bangsa. Bangsa yang menghargai pendidikan adalah bangsa yang pasti akan maju ya dan menguasai teknologi. Maka penting sekali bagi kita, pendidikan adalah satu-satunya strategi yang paling baik ya untuk bisa mengentaskan dari kemiskinan, untuk mengangkat harkat dan martabat anak-anak kita ya, dan bisa untuk mengembalikan kejayaan ya sebuah keluarga, sebuah wilayah, sebuah negara melalui pendidikan. Jadi betapa pentingnya ya peran dan fungsi pendidikan di dalam menciptakan sebuah generasi emas ya di masa-masa yang akan datang. Mungkin itulah sebagai gambaran Pak Warisi, dan saya berharap juga teman-teman muda ya yang memang diberi amanah menjadi guru ya, laksanakan itu sebagai tugas yang sangat mulia ya bagi kita, karena itulah salah satu bentuk kewajiban kita. Dan bagi teman-teman muda juga, guru-guru muda, untuk terus bergerak menjadi inspirasi ya bagi teman-teman yang lain, menjadi agent of change, menjadi agen perubah ya, bisa merubah diri kita, merubah
sekolah kita, merubah bangsa menjadi yang lebih baik lagi. Ya, jadi saya cukup bangga dengan Pak Warisi sudah bisa menjadi bagian ya dari guru penggerak, dan saya percaya bahwa program ini sangat baik sekali bagi pengembangan pendidikan kita ke Insyaallah, depannya. Pak. Insyaallah, Pak. Terima kasih Pak Warisi, ya semoga sukses ya. Amin, Pak. Terus Amin. semangat dan Siap, Pak. pantang menyerah, terus belajar. Siap. Karena guru yang baik adalah guru yang selalu belajar. Ya, Pak. Termasuk melalui program guru penggerak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah dalam kesempatan ini dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak, banyak poin-poin penting yang saya dapatkan, Pak. Siap. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memacu semangat saya untuk terus Amin. belajar, Pak. Bapak sebagai inspirasi saya di sekolah, inspirasi saya dimanapun berada. Karena Bapak ini kan dari awal saya masuk ke sekolah, berjumpa dengan Bapak, alhamdulillah sampai hari ini banyak pelajaran penting yang saya dapatkan dari Bapak sebagai kepala sekolah, dari tata bahasanya, dari public speaking-nya. Alhamdulillah sangat menginspirasi sekali, Pak. Mudah-mudahan dalam kegiatan wawancara ini bisa bermanfaat juga buat kawan-kawan yang lain, guru-guru yang lain, bahkan untuk seluruh Indonesia, Pak. Ya. Dan Mudah-mudahan nanti ke depannya jika ada waktu ya, di lain kesempatan Pak dengan tema yang lain saya bisa saling sharing kembali dengan Bapak. Ya, dalam rangka intinya yang pertama, Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dengan jalan kita sebagai guru, jadi guru pribadi yang ikhlas yang selalu dinantikan kedatangannya oleh siswa, Pak, ya. Yang paling siswa penting guru yang dirindukan oleh Pak, siswanya. dan agen of change, Pak, ya. Pak, ya, agen perubahan yang mudah-mudahan, Pak, dengan adanya saling sharing ini banyak yang dapat saya ambil. Mudah-mudahan juga saya bisa menyebarluaskan apa yang saya dapat nanti ke depannya, Pak. Kita sama-sama mendoakan. Ya, Pak. Saya mendoakan Pak Warisi, Pak Warisi kita mendoakan semuanya. Ya, Pak, saya mendoakan agar pendidikan kita menjadi tercerahkan, menjadi lebih baik lagi. Mohon arahan juga, Pak, kalau misalnya memang saya nanti ke depannya ada salah-salah langkah, mohon ditegur juga, Pak. Siap. Mungkin itu saja, Pak, ya. Terima kasih Pak Warisi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Pak, mudah-mudahan, Pak. Amin, amin. Dan terus berdoa, bersandar kepada kekuatan Allah. Siap, Pak. Terus menjadi pribadi yang menginspirasi bagi siapapun. Oke lah, Pak. Saya izin pamit, Pak, ya. Siap, makasih Pak Warisi. Ya, Pak, mari, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, makasih banyak. Pak. Ya.